hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Jokowi wanti-wanti soal lawan Eropa. Ancaman, tantangan geopolitik global sekarang ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai, sehingga kesiapan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan-perubahan apapun yang terjadi harus siap. Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, udah biasa. Ada moral aja, takut ngapain. Baca ini hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Berawal dari pelarangan ekspor biji nikel, Indonesia dikeroyok di World Trade Organization. Mengutip situs resmi WTO, Uni Eropa mengajukan ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor tidak sesuai dengan pasal. Berawal dari pelarangan ekspor biji nikel, Indonesia dikeroyok di World Trade Organization. Mengutip situs resmi WTO, Uni Eropa mengajukan ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tidak sesuai dengan pasal. Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang atau tidak sesuai dengan pasal 3, 1B Perjanjian SCM. Dalam kasus ini, Indonesia tidak hanya akan menghadapi keberatan dari Uni Eropa, tapi juga negara lain yaitu Brasil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pun tidak menunjukkan ketakutan melawan ancaman ini. Dia bertekad untuk terus maju menghadapi WTO, bahkan jika harus gagal sekalipun. Nggak perlu takut, stop ekspor nikel dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO, nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah nggak apa-apa. Syukur bisa menang, kata Jokowi di Jakarta. Berawal dari pelarangan ekspor biji nikel, Indonesia dikeroyok di World Trade Organization. Mengutip situs resmi WTO, Uni Eropa mengajukan ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor tidak sesuai dengan pasal. Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang atau tidak sesuai dengan pasal 31B Perjanjian SCM. Dalam kasus ini, Indonesia tidak hanya akan menghadapi keberatan dari Uni Eropa, tapi juga negara lain yaitu Brasil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pun tidak menunjukkan ketakutan melawan ancaman ini. Dia bertekad untuk terus maju menghadapi WTO, bahkan jika harus gagal sekalipun. Negara-negara di Eropa adalah yang paling diuntungkan jika kemudian Indonesia kalah dalam gugatan di WTO. Pasalnya hal ini berkenaan dengan ketahanan industri baja anti karat Eropa. Nikel sendiri merupakan komponen penting dalam produksi stainless steel. Sebagian besar kandungan baja tahan karat mengandung nikel karena meningkatkan ketahanan korosi. Juru bicara Eurofer, Carles de Lusignan, menyebutkan penimbunan material ini di Indonesia meningkatkan daya saing industri baja tahan karatnya. Dia menduga Indonesia ingin membangun sektor baja tahan karat berorientasi ekspor dengan maksud untuk masuk ke pasar lain. Mengingat bahwa nikel mewakili 45% dari biaya produksi baja tahan karat, mereka memperoleh bagian ini melalui cara yang tidak dapat dibenarkan. Katanya industri baja telah lama menempati posisi strategis dalam ekonomi Uni Eropa, mendorong inovasi, pertumbuhan, dan lapangan kerja. Menurut Eurofer, industri besi dan baja menempati urutan ketiga. Nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain nilainya mencapai euro 132 juta pada 2020. Adapun 5 negara anggota EU yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman yang berkontribusi sebesar 25,6% dengan total produksi 35,66 juta ton, dan Italia dengan produksi 20,38 juta ton atau berkontribusi 14,6% pada 2020.
Kemudian di posisi ketiga adalah Prancis yang memproduksi 11,6 juta ton atau berkontribusi terhadap 8,3%. Posisi keempat dan kelima adalah Spanyol dan Polandia, masing-masing produksinya mencapai 11,14 juta ton, 8,0% dan Polandia 5,6%.